Nek kula nyuwun wong jenenge wong nyuwun. Dikei karepe. Dikei karepe. Makanya diajari mawon nyuwun sampai saat ini. Memintalah. Ngoten. Salawase njaluk. Lah perkara napa? Ora tahu didudono koncine. Manfaatnya untuk apa, Pak? Ketika orang itu belajar Kalacakra. Ya manfaatnya tentang Raja Kalacakra kan wong ya sadurunge settingan kan perlu sanjangaken bahwa Tuhan itu butuh diultimatum. Oh, ngoten. Cara untuk mengultimatum Tuhan itu bagaimana? Tapi bagi orang-orang yang pemahamannya masih segini, secetek, seolah-olah awak dhewe niki dianggap wong sing kurang ajar. Tuhan kok iso diultimatum? Tuhan kok iso diultimatum? Padahal dengan kata Tuhan jarang orang yang bisa memahami apa Tuhan itu. Iya, Pak. Nah, yang dimaksud Zong, gagal dan yang lainnya, itu kan tetap tentang kebutuhan hidup, toh. Nah, Tuhan itu kebutuhan. Makanya kebutuhan itu harus kita paksa, harus kita bisa mendapatkan, dan kebutuhan itu semua untuk yang diri kita harus terpenuhi. Nah, caranya harus diultimatum. Lah, dengan Raja Kalacakra itulah cara untuk mengultimatum Tuhan. Karena di dalam bacaan itu banyak bacaan-bacaan yang intinya itu semuanya bukan minta, tapi harus dipenuhi. Lek kula nyuwun, nek diparingi ya karepe Tuhan, nek diparingi ya karepe Tuhan. Tapi lek teng Raja Kalacakra ini kan harus, dikala kita tidak punya uang, harus ada uang. Dikala kita hidup sengsara, harus kaya. Kan ngoten. Nek kula nyuwun wong jenenge wong nyuwun. Dikei karepe. Dikei karepe. Makanya diajari mawon nyuwun sampai saat ini. Memintalah. Ngoten. Salawase njaluk. Lah perkara napa? Ora tahu didudono koncine carane meksa Gusti to meksa Tuhan. Makanya Raja Kalacakra lah metode untuk memaksa Tuhan supaya apa? Dikala orang lain bisa naik mobil, kita harus bisa. Dikala orang lain sudah punya rumah bagus, kita ya harus bisa. Nah, ukuran bagus itu relatif. Ora kok perkara magrong saking gedene niku bagus. Walaupun keadaan seperti ini tapi kita damai tentram, ya inilah rumah yang paling bagus. Ini kan sudah banyak ya, Pak, orang yang belajar Raja Kalacakra dengan Pak Darno gitu. Kan pasti beliau-beliau kan sudah menceritakan kan tentang manfaat belajar Raja Kalacakra. Seberapa persen, Pak, beliau yang belajar Raja Kalacakra dengan Pak Darno ini keberhasilannya berapa persen, Pak? Keberhasilan ini bukan karena Raja Kalacakra ya. Raja Kalacakra itu metodenya. Tapi keberhasilan karena dia itu mencintai sesuatu yang dikerjakan. Contohnya bagi pedagang menikmati tentang dia berdagang. Ya, kalau dia punya bisnis luar, dia mencintai tentang bisnisnya yang di luar. Ya. Tapi kan bisa dilihat sendiri toh. Setiap malam Senin, kebanyakan di sini itu ya masih ada yang pakai roda 2. Tapi roda 2 pun yang awalnya itu cuma Supra tahun 2002, 2001. Sekarang sudah melangkah ke Beat sampai Vario sampai NMAX toh. Yang tadinya mobilnya cuma Xenia, sekarang sudah kebanyakan pakai mobil Innova. Nah, apakah itu bukan salah satu bukti keberhasilan? Terus dilihat orangnya sekarang, yang dulunya ngongsongso, yang dulunya dia itu mengejar tentang itu, sekarang kok ya damai-damai saja. Kan tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa bosan dan lain sebagainya. Sekarang kita mencari ilmu atau pencerahan. Besok pulang tetap jualan. Sekarang kita sudah laku banyak dan mendapatkan untung banyak. Dia nggak berhenti di situ, malah semakin giat bekerja supaya mendapatkan yang lebih banyak lagi. Saya tidak pernah mengajarkan mereka harus beramal, pernah saya ajarkan harus nyumbang ini dan itu. Kenapa Pak kok dilarang? Itu kan bagus untuk rasa sosial.
bagus, tapi kalau saya dogma harus menyumbangkan, artinya karena saya. Gitu. Kan biar dia tahu rasa sendiri. Saya sudah punya, orang itu nggak punya. Nyatanya tanpa saya suruh seperti itu, Sudah melakukan setiap sendiri, ketemu orang yang dianggap di bawah mereka kok dia memberi. Jadi kan sentuhan rasa. Jadi nggak harus didoktrin, Pak. Nah, untuk apa kita doktrin? Karena dengan mendoktrin, dia harus mengatakan embel-embel balasannya. Lah kalau embel-embel balasannya itu nggak dapat, apakah saya ya berani menanggung itu semua? Kan saya nggak berani. Monggo Pak, betul. Nah, itulah buktinya. Nah, ini Pak, sekarang ini kan banyak Pak ya, orang-orang spiritual ya kan. Ya kalau orang Jawa kan menyebutnya dukun Pak ya. Nah, ketika dia mau menolong orang gitu sedang sakit, atau mungkin karena sakitnya itu sakit batin gitu, dia harus negosiasi dengan makhluk gaib gitu, dengan leluhur. Apakah manusia itu bisa Pak negosiasi dengan makhluk gaib? Ya, menurut pandangan orang Jawa gimana Pak Tarno? Nek pandangan yang Jawa, saben-saben menungso kuwi duwe Gusti. Nah, Gusti niku karena sulit untuk diaplikasikan dan diwujudkan dengan wantah. Maka orang Jawa itu menganggap Gusti itu ya alam ini. Maka kita bernegosiasi dengan alam gaib, dengan jin dan yang lain sebagainya. Menurut orang Jawa itu kan kesasar. Kita punya alam. Dan orang yang kena penyakit dan lain sebagainya itu mungkin kebanyakan melakukan kesalahan pada alam ini. Maka dimintakanlah maaf pada alam ini supaya alam ini energi positifnya masuk kepada orang itu dan dia menjadi positif lagi. Bukannya kita itu Pak, kita itu sadar sebenarnya bahwa yang dimaksud jin, setan, genderuwo, tetean, kleng-klek, balungi tanda, itu kan semua sudah ada pada diri kita masing-masing. Jadi intinya ketika seorang ini sedang mengalami sakit, tanpa minta bantuan sebetulnya sudah bisa menyembuhkan diri sendiri Pak ya? Sebenarnya sudah seperti itu, cuma kan dia karena tidak tahu jalan tadi, maka beranggapanlah bahwa sakitnya ini karena ya murka alam bisa. Apakah ini ada orang lain yang membuat dia sakit dan lain sebagainya. Karena sebelumnya kan kita itu sudah didogma untuk curiga toh. Jangankan pada manusia, gak disuruh untuk curiga, sama Tuhan diajari kok curiga kok. Makanya kalau ada alam yang murka, ya salah no. Ya karena kita itu selalu hidup nih selalu diajari untuk tidak percaya. Hidup ini selalu diajari untuk curiga. Makanya kalau alam itu sudah mengeluarkan kemurkaannya, menimpa pada orang yang selalu curiga pada alam ini, pada Tuhan. Maka kadang-kadang metode yang dianggap itu ampuh, tidak bisa menyembuhkan. Dianggap ini seorang dukun yang sudah mumpuni karena spiritnya, karena doanya, tidak bisa menyembuhkan. Nah, kita lupa. Kita hidup di alam ini, ya semuanya dari alam. Kadang-kadang kita itu menyia-nyiakan alam. Maka kalau alam ini murka, kalau alam ini memberi sedikit teguran, tidak sedikit, tidak banyak orang yang tahu tentang rahasia alam itu. Orang sakit pun sulit diobati, orang yang banyak musibah pun sulit diobati. Diobati pun kalau orang itu masih selalu curiga, mempunyai penyana buruk pada alam dan pada Tuhan ini. Kadang sudah disyariati dengan cara kita sinergikan dengan alam, kadang-kadang juga alam itu pun tidak mau memberkahi orang itu. Nah, kalau kita itu mau bicara minta pertolongan pada jin, pada setan lah katakan. Rupanya jin ini kaya apa, rupanya setan ini kaya apa jane. Apalagi orang yang sudah ngomong, sudah bisa bicara dengan ini, dengan leluhur dan lain sebagainya. Yang bicara itu batin. Karena kalau membicarakan tentang bicara itu lesan, dan itu ada suaranya. Kalau batin mungkin, tapi kalau bicara kok kebangetan gitu.